Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwan Lukman Maulana dari KPHB semester 6. Saya di sini akan menjalankan salah satu tugas dari mata kuliah Antropologi Keluarga, ya di mana perintahnya itu suruh menjelaskan perihal maqasidus syariah, ya. Poin yang keempat lah, yaitu tentang melihara keturunan atau bisa disebut dengan hibdu nas. Nah, di dalam maqasidus syariah ini ada 5 poin, ya. Itu yang pertama, memelihara agama atau hifdzuddin, ya. Terus yang kedua, memelihara jiwa atau hifdzu nafs. Yang ketiga, memelihara akal atau hifdzu aqlu. Yang keempat, memelihara keturunan atau hifdzu nas. Ya, yang kelima yang terakhir itu memelihara harta atau hifdzu mal. Nah, di sini yang sedikitnya saya akan jelaskan, ya, itu mengenai poin yang keempat, itu memelihara keturunan atau bisa disebut dengan hifdzu nas. Nah, ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup, ya, dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan, ya, kehidupan rumah tangga, ya, dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang, ya, terhadap anak-anak agar anak-anak tersebut memiliki kehalusan budi pekerti, ya, dan tingkat kecerdasan yang memadai. Nah, adapun mengenai maqasidus syariah, ya, atau memelihara keturunan itu tidak terlepas dengan konteks perkawinan, ya. Dalam perkawinan itu kerap muncul istilah nasab. Nah, karena nasab juga sering digunakan sebagai penyebutan dari keturunan dalam agama Islam. Jika kita lihat, ya, asal dari kata nasab itu adalah an-nasab, yang mempunyai arti keturunan atau kerabat, ya, dalam konteks keindonesiaan. Nah, nasab juga dapat diartikan sebagai ciri, ya, atau yang memberikan karakter dalam keturunannya. Sedangkan makna kata nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nasab artinya keturunan, ya, terutama keturunan dari pihak laki-laki atau bisa disebut dengan bapak. Atau dapat diartikan juga sebagai ikatan atau suatu tali, ya, yang menghubungkan keluarga karena adanya hubungan darah, ya, yang dapat dari hasil perkawinan yang sah. Nah, selain itu juga di dalam ayat suci Al-Qur'an juga menjelaskan, ya, dalam surat Al-Furqan ayat 54 yang artinya, dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, ya, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Nah, di yang disebut dengan musyawarah di sini itu artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, ya, seperti menantu, ya kan, ipar, mertua dan sebagainya. Sedangkan pengertian nasab secara istilah itu terdapat beberapa pendapat, ya, antara lain itu menurut Muhammad Ali Asyabuni, ya, beliau memberikan pendapat bahwa nasab itu berdasarkan pertalian darah, dapat melegalitas, ya, hubungan kekeluargaan baik sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, nikah fasid maupun wati, ya, subhat ataupun jina, ya, atau bisa disebut dengan jina. Nah, nasab juga dapat diartikan sebuah pengikraran syara, ya, bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, ya, sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan tersebut,
ya. Dan dengan demikian anak itu berhak mendapat hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti halnya hak untuk mewarisi ya, hukum perkawinan serta hak perwalian dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pada penjelasan dan pengertian tentang nasab yang telah saya paparkan ya, itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya nasab itu merupakan hubungan darah antara seorang dengan yang lainnya ya, baik maupun dekat, baik jauh ya ataupun dekat lah itu. Kan tetapi jika berpijak dengan literatur hukum Islam, kata nasab itu dapat menunjukkan hubungan keluarga yang sangat yang sangat dekat lah. Dalam artian bahwa hubungan anak dengan orang tua ya, terutama orang tua laki-laki ya. Kemudian jika nasab dilihat dari pandang hukum perkawinan Indonesia, nah nasab ini bisa didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah ya atau keturunan lah antara seorang anak dengan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah. Nah, saya di sini ngambil ya contoh kasus nasab atau keturunan yang diperoleh dari bayi tabung dalam perspektif hukum Islam ya, seperti halnya yang terdapat di zaman sekarang ya. Itu adalah kemajuan teknologi kedokteran yang menciptakan alat guna untuk mendapatkan keturunan bagi keluarga. Nah, tentu saja ini dapat memicu sebuah konflik jika tidak segera ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa. Nah, maka dari itu peranan para pakar hukum Islam serta dokter diperlukan agar tidak menimbulkan suatu problematika ya yang lebih serius, karena sesuatu yang telah dihasilkan oleh teknologi belum tentu dapat diterima ya dengan baik menurut agama, etika dan hukum yang hidup di masyarakat. Nah, sedangkan dalam pandangan Islam ya, Islam itu membenarkan ya, memperbolehkan lah pasangan suami istri itu untuk memiliki keturunan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan ya dari perkawinan serta untuk berlangsungan hidup ya atau regenerasi lah melalui jalan bayi tabung dengan syarat bahwa tidak ada jalan lain ya atau darurat lah, karena dengan cara pembuahan alami sebuah istri tidak berhasil ya memperoleh anak serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan ya, seperti bayi tabung ya, inseminasi buatan lah ya, yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri yang dinyatakan sah ya dalam ikatan perkawinan dan tidak transfer ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang yang lain ya, atau bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Nah, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri ya, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim. Kemudian setelah itu buahnya ditambah ya, ditanam di dalam rahim istri gitu. Nah, namun beberapa cara yang tidak dibenarkan lah oleh Islam, karena nasab anak dari hasil inseminasi buatan itu ya tersebut dengan bayi tabung lah akan menjadi suatu permasalahan yang besar sebab penentuan nasab tersebut akan berdampak pada hak anak ya, seperti halnya waris mewarisi gitu kan, perwakilan dan lain sebagainya lah.
perwalian intinya ketika pernikahan dan lain sebagainya. Adapun yang tidak dibenarkan oleh Islam itu salah satunya adalah inseminasi buatan atau bayi tabung tadi ya tersebut dilakukan dengan bantu donor sperma lah dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya tidak diperbolehkan ya atau haram dalam hukum Islam. Dan akibatnya hukumnya ya anak hasil inseminasi buatan tersebut tidak sah dan hasil nasabnya hanya pada istri ya atau ibu saja. Nah, ya, jika pembahasan setelah itu ya, jika pembahasan atau kajian maqasidus syariah ini dikaitkan dengan nasab, bahwa Islam itu mengatur sedemikian rupa tentang nasab ya atau sebab-sebab penentuan nasab lah. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, yang telah dipaparkan oleh saya lah ya sebelumnya, nasab itu merupakan hubungan yang didasarkan pertalian ya darah dalam sebuah keluarga gitu kan, dan juga sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah ya telah dinyatakan sah gitu kan, yang sah intinya dalam perkawinan yang sah ya. Begitu juga dalam hal nafkah ya fasid ataupun wati lah subahad ya. Nasab juga itu diartikan sebagai pengakuan syara ya bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ke atas ya atau ayah ya, sehingga dengan itu anak tersebut telah menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan tersebut ya, dan dengan demikian anak itu berhak mendapat hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab ya, seperti hukum waris ya, perkawinan, hak atas perwalian dan lain sebagainya. Sebagaimana jika jauh dari segi maqasidus syariah ya, nasab tersebut termasuk salah satu dari tujuan terciptanya kemaslahatan ya, keteraruan apa ini maksudnya, keteraturan sebenarnya, dan kemanfaatan ya dengan demi menjaga keturunan yang dalam maksud maqasidus syariah dijelaskan dalam bagian ketiga ya dari macam-macam maqasidus syariah atau al-muhafazah al-anas ya, memelihara keturunan, bahwa agama Islam itu memberikan jalan itu agar manusia senantiasa menjaga keturunan dengan jalan yang dikehendaki oleh agama, misalnya seperti melakukan perkawinan ya, adanya persaksian dalam perkawinan ya. Maka dari itu Islam mengharamkan hubungan seksual ya dari perkawinan atau zina gitu, maupun perbuatan yang dapat menyebabkan ihtilati an-nasab ya atau pencampuran nasab lah. Nah, dengan adanya perkawinan diharapkan senantiasa terjaganya jaminan ya kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup ya dan berkembang sehat dan kokoh ya, baik pekerti serta agamanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.